Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba melanjutkan untuk cara penggunaan aplikasi LeadHub versi terbaru, yaitu LeadHub versi F5R3. Dimana sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara pengambilan kode token ya. Nah, sekarang kita tinggal lanjut ke cara penggunaan dari setiap fitur yang ada pada LeadHub versi terbaru ini. Baik, langsung saja kita mulai ya untuk cara penggunaan dari setiap fitur yang ada pada LeadHub ini. Yang pertama, kita harus membuka memulatornya terlebih dahulu ya, dimana memulator ini sudah login akun Facebook yang digunakan untuk get token. Kita jalankan terlebih dahulu memulatornya. Selanjutnya kita buka Facebook ya. Oke, setelah Facebook terbuka seperti ini, kita cukup minimize memulatornya. Kemudian selanjutnya tinggal jalankan aplikasi LeadHub. Sini seperti biasa ya, diwajibkan untuk memasukkan lisensi key yang kita miliki. Selanjutnya tinggal klik login. Nah, maka akan masuk ke tampilan seperti ini, dimana sebelumnya kita sudah melakukan get token ya. Jadi di sini kita tinggal langsung klik login, tidak perlu melakukan get token kembali, kecuali ketika kita klik login token expire ya, maka kita wajib melakukan get token ulang. Kita klik login langsung ya sini untuk masuk ke dalam menu. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ke menu yang ada pada LeadHub versi terbaru, yaitu LeadHub F5R3, dimana LeadHub ini ada beberapa fitur ya. Fiturnya masih sama dengan versi yang sebelumnya, yaitu lead from FB keyword, lead from FB fans page, lead from FB friend, lead from FB group, lead from FB page, dan lead from FB followers. Yang terakhir convert UID to email or phone ya. Kita ke fitur yang pertama terlebih dahulu, yaitu lead from FB keyword. Kita klik. Perlu Anda ketahui, untuk satu akun LeadHub ini kami sarankan untuk tidak menjalankan dua fitur sekaligus ya. Misal saya sedang menjalankan ini lead from FB keyword, kemudian buka kembali ini, jangan ya. Lebih baik kita gunakan satu fitur saja. Oke, lead from FB keyword ini dimana sebelumnya di sini kita wajibkan untuk memasukkan UID ya, 10 UID. Untuk versi yang terbaru ini sekarang tinggal memasukkan keyword saja. Jadi kita cukup memasukkan keyword atau kata kunci yang kita inginkan ya, sesuai bisnis atau minat yang kita jalani. Kita tinggal inputkan, semisal movies. Kemudian sini ada sleep for, sini ada 5 menit ya. Jadi dia akan melakukan sleep atau jeda berhenti selama 5 menit setelah 200 postingan sampai maksimal 10.000 postingan ya. Kemudian selanjutnya setelah kita memasukkan keyword, kita bisa langsung klik start untuk melakukan proses scrap ya. Jadi scrap di sini lead from FB keyword, dia melakukan scrap dari interaksi yang ada pada postingan grup ya. Postingan grup yang ada kata movies atau keyword, yang ada keyword yang kita inputkan sini ya. Jadi dia akan men-scrap dari grup-grup yang ada kata movies-nya ini. Kita langsung saja klik start. Jika akun seperti ini, biasanya itu karena koneksi ya. Jadi kita klik saja OK, kemudian bisa ganti koneksi di sini ya. Oke, setelah kita ganti koneksi, bisa langsung klik start kembali. Nah, sekarang dia sudah melakukan proses scrap ya. Jadi dia melakukan scrap dari grup-grup yang ada kata movies-nya ya. Ini sini mendapatkan total 57 postingan. Kemudian email kita mendapatkan 2, phone masih 0 ya.
Jadi lead from FB keyword di sini itu dia men-scrape orang-orang yang berinteraksi di dalam postingannya, dalam postingan dari grup-grup yang ada kata movies-nya di sini ya. Terutama orang yang melakukan interaksi berupa komen di dalam postingan tersebut. Nah, untuk hasil ini selanjutnya bisa kita klik save ya, atau simpan, kemudian atau bisa juga kita klik clear ya untuk menghapus dan men-scrape kembali. Kita simpan coba ya, lead from FB, save. Untuk fitur yang selanjutnya ada lead from FB fans page. Jadi dia akan men-scrape user fans page dari keyword yang kita inputkan atau kata kunci yang kita inputkan di sini ya. Kita coba inputkan sini. Selanjutnya bisa kita langsung klik start untuk melakukan proses scrape. Nah, maka dia melakukan proses scrape fans page ya. Dia melakukan pencarian fans page yang ada kata kunci movies-nya di sini. Nah, ini user fans page-nya dan ini ID fans page-nya ya. Kemudian di sini ada kategori, alamat, kemudian ada jumlah likes dan email serta ada nomor telepon ya. Dimana nomor telepon kita dapatkan 42, kemudian email kita mendapatkan 70 dari total 516 page ya. Jadi dia men-scrape fans page yang ada kata movies-nya. Oke, kita bisa langsung klik stop. Di sini juga sama, kita bisa save hasilnya ya ke dalam format CSV. Atau bisa juga kita clear sini untuk melakukan pencarian ulang ya. Nah, itulah cara penggunaan dari lead from FB fan page. Jadi dia melakukan scrape fans page yang ada kata movies-nya ya. Akun fans page yang ada kata movies. Kita close, langsung ke fitur selanjutnya yaitu lead from FB friends. Nah, untuk lead from FB friend ini dia melakukan scrape atau ekstrak data dari teman akun yang kita gunakan untuk melakukan get token ya. Jadi dia melakukan scrape atau ekstrak data dari akun ini, akun yang login di memulatornya, akun yang digunakan untuk get token. Nanti semisal akun ini kan akun baru ya, dia mempunyai berapa teman, kita cek. Nah, sepertinya akun ini belum memiliki teman satupun ya. Jadi nanti ketika kita klik start pasti akan kosong ya. Jadi dia men-scrape teman dari akun ini yang ada di memulator ini dan temannya lagi sampai temannya lagi dan seterusnya ya. Teman dari teman akun yang kita gunakan untuk get token. Kita coba contoh langsung ya, klik start. Jadi di sini kita tidak perlu menginputkan keyword apapun, kita langsung klik start. Nah, karena akun ini tidak memiliki teman satupun, jadi dia tidak bisa ya melakukan scrape. Sini kita coba untuk mencari satu teman, semisal Oke, sekarang dia sudah berteman dengan akun saya yang satunya ya. Kita coba cek.
Kalau tadi kan dia belum memiliki satu teman pun ya. Kita coba cek, klik start ulang. Nah, maka dia secara otomatis akan melakukan scrap ya. Jadi dia melakukan scrap teman akun ini. Nah, ini kan dia mempunyai satu teman, Muhammad Saidin itu. Maka secara otomatis dia akan melakukan scrap temannya dari akun Muhammad Saidin juga, dan temannya lagi, dan seterusnya ya. Baik, tadi sudah finish ya. Dan ini hasilnya. Hasilnya kita mendapatkan 12 email dan 36 nomor telepon, serta dari total 48 orang ya. Sini kita bisa save-nya ke dalam format CSV. Itulah cara penggunaan dari fitur lead from FB Friends ya. Jadi kita cukup langsung klik start, maka dia akan secara otomatis men-scrap teman dan temannya lagi dari akun yang kita gunakan untuk get token ini ya. Oke, kita minimize. Kita langsung ke fitur selanjutnya, yaitu fitur lead from FB Group. Untuk lead from FB Group ini dia melakukan scrap ya, interaksi yang ada pada grup yang kita inputkan di sini ya. Sini saya akan coba contohkan. Kita copy URL-nya. Jika grupnya berupa username seperti ini, kita bisa merubahnya ke ID numeric dengan menggunakan menu get FB ID ya ini. Jadi get FB ID ini berfungsi untuk merubah username ke ID numeric. Kita paste ke sini, kemudian langsung kita get ID. Maka secara otomatis dia akan merubah URL username ini ya menjadi ID numeric. Kita copy saja. Untuk selanjutnya kita paste ke target di sini ya. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung klik start. Maka dia akan secara otomatis melakukan proses scrap interaksi yang ada pada postingan di grup ini ya. Dia akan melakukan proses scrap orang-orang yang berinteraksi di grup ini, terutama orang yang komen ya. Di sini kita mendapatkan 1 email dan 8 nomor telepon dari total postingan 234, yaitu postingan yang ada di grup ini ya. Jadi dia melakukan proses scrap interaksi ya, orang-orang yang berinteraksi di grup ini. Dan di sini hanya bisa inputkan satu target ya, tidak bisa menginputkan lebih dari satu target. Oke, kita bisa langsung klik stop ya. Nah, itulah cara penggunaan dari lead from FB Group. Jadi dia melakukan scrap orang-orang yang berinteraksi di dalam grup dari ID grup yang kita inputkan sini ya. Baik, kita langsung ke fitur selanjutnya. Untuk fitur selanjutnya ada lead from FB Page. Untuk selanjutnya ada fitur lead from FB Page. Nah, untuk fitur ini dia melakukan scrap orang-orang yang melakukan interaksi di postingan dari fanspage yang kita inputkan di sini ya. Jadi yang diinputkan di sini itu harus username, bukan ID numeric ya, tetapi username. Contoh di sini saya akan mencari username Mukis. Kita coba yang ini. Nah, ini kita copy ya username-nya. Kita sini kita copy. Kemudian kita pastekan ke sini ya. Jadi yang diinputkan di sini itu harus username, bukan ID numeric. Selanjutnya kita bisa langsung klik start. Maka secara otomatis dia akan melakukan proses scrap ya,
orang-orang yang berinteraksi pada page yang kita jadikan target di sini ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 1 email dan 2 nomor telepon dari total 603. Oke, kita bisa langsung klik stop. Nah, itulah cara penggunaan dari lead from FB page. Jadi dia juga sama ya seperti lead from FB group, melakukan scrap dari orang-orang yang interaksi di dalam page yang kita inputkan sini ya. Sini juga kita bisa save ke dalam format CSV. Page. Selanjutnya kita bisa klik close ya. Kita ke fitur yang berikutnya, yaitu ada lead from FB followers. Untuk lead from FB followers ini dia melakukan scrap, bukan scrap dari page ya, follower page bukan, akan tetapi dia melakukan scrap dari follower akun seseorang. Saya contohkan sini ya. Oke, saya contohkan akan scrap follower dari akun saya, dimana akun saya ini mempunyai 44 followers. Kita ambil saja ini URL-nya. Untuk lead from FB follower di sini yang diinputkan ID numeric. Di sini saya akan coba untuk scrap follower dari akun saya sendiri, yaitu dimana dia mempunyai 44 followers ya. Kita copy saja ini URL-nya, karena untuk targetnya itu harus berupa numerik ya. Kita bisa merubah username menjadi ID numerik dengan menu get FB ID di sini ya, di bawah yang ini. Oke, sekarang setelah menjadi ID numerik kita langsung copy, kita close. Nah, kita bisa langsung inputkan ke sini untuk jadikan target, dan selanjutnya kita bisa klik start. Maka dia akan melakukan proses scrap followers ya dari akun Muhammad Zaidin ini. Dia mempunyai 44 followers, dan sini kita hanya mendapatkan 33 ya. Kemudian untuk nomor telepon 0 ya, dan email hanya mendapatkan 1. Itulah cara penggunaan dari lead from FB followers. Jadi dia men-scrap followers dari akun seseorang, bukan dari page ya. Kita bisa langsung save hasilnya ke dalam format CSV. Untuk selanjutnya ada fitur yang terakhir, yaitu convert UID to email or phone ya. Fitur ini berfungsi untuk mengekstrak data dari UID yang kita input di sini ya. Dan UID itu merupakan ID numerik akun seseorang. Untuk UID di sini kita bisa mencarinya dengan menggunakan JavaScript. Untuk file JavaScript ini bisa Anda download di member area di menu lisensi. Baik, untuk selanjutnya, jadi di sini ada JavaScript UID untuk scrap orang-orang dari pencarian, dan JavaScript UID dari member group ya. Kita bisa men-scrap atau mendapatkan member-membernya. Jadi saya akan contohkan untuk scrap member group. Kita pasang terlebih dahulu JavaScript-nya ya di sini. So format add page JS scrap UID. Save dan JavaScript group member. Oke, setelah kita pasang, kita bisa langsung melakukan scrap ya. Scrap member group. Sini saya contohkan scrap member group. Sini kita klik members ya. Nah, selanjutnya kita bisa scroll ya ke bawah.
Semakin banyak scroll, maka semakin banyak yang kita dapatkan ya. Setelah dirasa cukup, bisa langsung klik pada JavaScript JS Group Member. Nah, maka dia akan scrap member group ini ya. Dan ini hasilnya. Kemudian untuk menjadikan target, kita harus menghapus ini ya di depannya dengan cara kita blok. Kemudian tekan Ctrl plus H, replace all, close, dan tanda slash ini juga kita hapus, replace all, close, dan kita save. Kita bisa langsung juga copy semua, kita copy, kemudian kita pastekan sini ya untuk jadikan target langsung. Nah, setelah kita masukkan targetnya, kita bisa langsung klik start. Dan maka dia akan secara otomatis melakukan ekstrak data ya. Jadi dia akan mengekstrak data. Sini ada ID, nama, gender, location, kemudian pekerjaan, nomor telepon, dan email ya. Oke, kita mendapatkan suatu email, dan untuk nomor telepon masih 0 dari total 26 user ya. 33 user, 37. Sekarang kita mendapatkan 2 nomor telepon ya. Baik, itulah cara penggunaan dari fitur yang terakhir, yaitu convert UID to email or phone. Jadi dia melakukan ekstrak data UID atau orang-orang yang kita inputkan di sini. Targetnya bisa kita cari dengan JavaScript seperti tadi ya, scrap member. Yang ini JavaScript scrap group member ya. Nah, untuk JavaScript UID ini dia melakukan scrap dari pencarian. Misal di sini ya saya contohkan. Kemudian sini kita pilih people. Kita scroll ke bawah ya. Di sini juga sama, semakin banyak scroll maka semakin banyak UID yang kita dapatkan. Setelah dirasa cukup, langsung saja klik JS Scrap UID. Nah, maka dia secara otomatis akan melakukan scrap ya, dan ini hasilnya. Tetapi berbeda ya, kalau JavaScript scrap member itu kan tadi langsung menjadi ID numeric ya. Di sini masih ada yang username. Untuk JavaScript UID ini kita harus merubahnya terlebih dahulu menjadi ID numeric atau UID numeric ya. Cara untuk merubahnya itu seperti yang pertama, yaitu bisa dari sini ya. Ada menu get FBID. Nah, kita bisa pastekan saja ke sini tadi hasil JavaScript yang UID ini, kita bisa copy paste ke dalam sini. Nanti otomatis dia akan merubah ID URL ini menjadi ID numeric ya. Nanti hasil sini kita bisa jadikan target di sini ya. Oke, tadi untuk yang ini tadi udah finish ya. Kita bisa save hasilnya ke dalam format CSV. Oke, itulah cara penggunaan dari setiap fitur yang ada pada LeetHook versi terbaru ya, yaitu LeetHook versi F5 R3. Caranya masih sama ya, dan mudah untuk digunakan. Kiranya ada yang kurang dimengerti, bisa chat ke admin kami ya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.